Petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup paksa dan menyegel sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penutupan dan penyegelan hotel tersebut setelah ditemukan adanya prostitusi online yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Puluhan petugas Satpol PP DKI Jakarta mendatangi Hotel Wisma Prima yang berada di Jalan Mangga Besar 4E Taman Sari, Jakarta Barat. Hotel yang menjadi tempat prostitusi online yang melibatkan puluhan anak-anak di bawah umur ini langsung disegel petugas. Selain membentangkan garis agar tidak dimasuki, petugas juga menempelkan sejumlah stiker dan spanduk yang menyatakan bahwa tempat ini telah dicabut izinnya dan ditutup secara permanen. Kegiatan pada pagi hari ini, penutupan yang kami lakukan itu permanen. Ya, izinnya sudah dicabut oleh PTSP, jadi sudah dicabut. Nah, artinya apa? Sudah tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi Hotel Wisma Prima ini. Sebelumnya personil Polda Metro Jaya menggerebek hotel ini karena adanya praktik prostitusi online. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 37 orang yang mayoritas adalah anak di bawah umur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kasus dugaan pencabulan oleh Ketua Yayasan Sekolah di Batu, Jawa Timur terus didalami polisi. Polda Jatim akan memanggil saksi korban serta Komnas Perlindungan Anak sebagai pelapor. Dalam minggu ini, pihak Polda Jawa Timur akan memeriksa saksi korban dan berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak. Ada 3 orang pelapor didampingi Komnas Perlindungan Anak terkait dugaan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak oleh Ketua Yayasan di Batu, Jawa Timur. Untuk kebutuhan pemeriksaan, Polda Jawa Timur juga telah menerima barang bukti termasuk visum terhadap korban. Apa perkembangan terbaru kasus dugaan pencabulan pemilik yayasan sekolah di Batu Malang, Jawa Timur? Sudah ada Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Reply Handoko. Selamat sore Pak Handoko. Selamat sore Mbak, salam sehat selalu. Baik Pak Handoko, apakah sudah ada saksi yang diperiksa terkait dugaan pencabulan pemilik yayasan? Baik Mbak, jadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 telah datang di SPKT Polda Jatim 3 orang pelapor dugaan adanya pelecehan terhadap beberapa orang yang ada di tempat itu, di SPI tempatnya, yang didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak. Tindak lanjut yang sudah kami lakukan adalah kami sudah menerima laporan dan hari ini tadi kami sudah menerima update setelah dipikir untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dan mungkin dalam minggu ini kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang tentunya didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak. Oke, Pak Gatot, disebutkan laporan yang dimasukkan oleh Komnas Perlindungan Anak dalam hal ini Pak Aris Merdeka Sirait disertakan berikut dengan bukti-bukti yang menguatkan adanya dugaan pelecehan seksual itu. Apa saja bukti-bukti yang sudah diterima, Pak? Bukti-bukti masih di tangan tim, kami belum dapat update ya. Sehingga kami sudah melakukan ANEF dan minggu ini juga akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap pelapor. Oke, apakah bukti itu akan menguatkan dugaan benarkah adanya pelecehan seksual ini Pak? Karena disebutkan ini kan sudah terjadi belasan tahun yang lalu Pak. Jadi bukti-bukti yang disampaikan nanti tetap kami terima. Tapi kan nanti akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara dulu. Apakah bukti-bukti tersebut dapat mendukung laporan SPKT kita yang nanti akan ditangani oleh tim dari Direktorat Krimum Polda Jatim. Pak Gatot, ada berapa korban yang disertakan dalam laporan awal dari Komnas Perlindungan Anak? Dalam laporan itu 3 yang hadir dan yang dilaporkan ada sekitar 15-an. Ada 15 korban, apakah ada tanda pemberitahuan bahwa mereka ikut sebagai pelapor atau seperti apa Pak? Yang jelas
itu yang disampaikan dalam laporan SPKT kita. Nanti kita tetap akan melakukan gelar dulu untuk mana-mana saja nanti akan dimintai keterangan. Kita masih menunggu kerja dari tim yang akan menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut. Dari laporan yang dimasukkan, apakah terlapor hanya satu orang, dalam hal ini kepala yayasan atau kepala sekolah yang dimaksud, atau ada pihak lain yang turut serta melakukan tindakan serupa? Sementara ini baru satu yang dilaporkan. Oke, kami akan nantikan seperti apa proses pemeriksaan untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi di sekolah tersebut. Terima kasih, Kombes Gatot Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Garut menetapkan 2 preman yang mengamuk sambil membawa senjata tajam di depan markas Koramil Pamengpek, Garut sebagai tersangka. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan minuman keras. Polres Garut menetapkan Dadang Buaya dan rekannya Henry sebagai tersangka pasca keduanya mengamuk di depan Koramil Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam seperti pisau dan 2 bilah golok. Polisi juga mengamankan 1 botol minuman keras. Diduga pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk. Untuk barang bukti yang kita sita, ada 2 buah golok, 1 buah samurai, 1 buah tongkat besi, dan 1 botol miras. Diduga pada saat melakukan kegiatannya, kedua pelaku ini dikuasai oleh minuman keras. Sebelumnya sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pamengpek Kodim 0611 Garut, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat pelaku Dadang terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan. Pelaku lantas mengancam korban dengan sebilah pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya minta perlindungan ke Makoramil Pamengpek. Namun pelaku justru memanggil teman-temannya dan dengan bersenjata tajam mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpek, Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, perkembangan terbaru kasus preman ngamuk di depan Koramil sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Garut AKP Devi Farsawan. Selamat sore Pak Devi. Ya, selamat sore Mbak. Baik Pak Devi, apakah sudah ada keterangan yang bisa digali dari kedua tersangka? Ya, jadi pada hari ini baru bisa dimintain keterangan pada tersangka 2 orang ini karena memang masih dalam pengaruh miras. Dalam waktu 48 jam lebih mereka masih dalam pengaruh alkohol, Pak? Ya, masih. Jadi untuk berbicaranya masih belum jelas. Masih ngelantur gitu ya, Pak Devi? Masih ngelantur, betul sekali. Sejauh ini apa keterangan yang bisa diberikan kedua tersangka? Ya, memang kami lebih banyak menggali dari saksi-saksi, dari rekan-rekan baik itu TNI maupun Polsek setempat yang berada di sekitar lokasi. Kemudian juga kami menggali fakta dari video yang beredar, yaitu berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Untuk tersangka sendiri memang masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan sore ini. Oke, dugaan motifnya sudah didalami kembali tidak, Pak? Ya, kalau motif memang sejauh ini cekcok ya antara saudara Dadang dengan korban Jaka ya. Nah, itu memang sebelumnya ada cekcok ya, sebagaimana yang narasi berkembang di masyarakat ya, memang seperti itu adanya. Pak Devi, dari hasil pemeriksaan apa tindak pidana yang dilanggar oleh kedua pelaku ini? Ya, jadi yang pertama itu jelas kepemilikan tajam, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, kemudian juga ada laporan polisi dari korban itu pasal 170 junto 351 KUHP. Terkait dengan kepemilikan senjata tajam ini, apakah akan didalami, Pak, dari mana pelaku mendapatkan senjata tajam tersebut? Iya, untuk kepemilikan senjata tajam kami akan mendalami tempat dia mengambil tajam tersebut, kemudian apakah memang terbiasa membawa tajam tersebut di kendaraan, dan lain-lain lah, fakta-fakta hukum yang lain. Aksi tersangka kan bagaimanapun terbilang nekat ya, Pak Devi. Ya. Bisa dijelaskan kepada kami, ada tidak yang memotori aksi nekat tersangka ini sampai berani melakukan serangan di depan markas Koramil? Kalau menurut yang kami terima,
informasi maupun yang berkembang di masyarakat, memang yang bersangkutan ini bisa dikatakan preman lah di tempat di sana. Jadi memang kalau berbicara motor ya tidak ada, memang dia sendiri memang yang menggerakkan. Apakah akan ada kemungkinan tersangka lainnya, Pak? Ya masih, karena memang berdasarkan video yang beredar itu ada beberapa orang. Nah, kami sedang mencari identitasnya, kemudian juga mendalami peran masing-masing seperti itu. Nah, beberapa orang yang dimaksud apakah bagian dari afiliasi dari tersangka yang saat ini sudah ditahan oleh polisi, Pak? Ya itu masih butuh pendalaman, tetapi mengarah. Mereka dalam wadah elemen kelompok pemuda tertentu atau seperti apa, Pak? Kalau menurut pengakuan yang bersangkutan itu tidak sih. Tidak hanya masyarakat biasa. Ormas atau dan lain sebagainya gitu, Pak? Sejauh ini belum sampai ke arah itu. Terkait senjata tajam ini ditemukan di mobil dari pelaku ya Pak ya. Apakah artinya ada indikasi hal serupa sering dilakukan sebelumnya mengancam warga dengan menggunakan senjata tajam tersebut misalnya? Ya, menurut informasi yang kami terima memang seperti itu, Mbak. Memang yang bersangkutan ini terbiasa membawa sajam dalam sehari-hari. Ya. Terima kasih KPDV Farsawan, Kasat Reskrim Polres Garut atas waktu Anda berbincang bersama kami. Kami nantikan proses penyidikan kasus ini lebih lanjut. Pemirsa, polisi menangkap jaringan kartel narkoba skala lokal yang mengedarkan tembakau gorila dan ganja sintetis ke berbagai daerah. Total 185 kg tembakau gorila dan ganja sintetis disita polisi. Inilah 9 tersangka pengedar narkoba yang ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan. Ke-9 tersangka ini ditangkap saat penggerebekan pabrik narkoba jenis tembakau gorila dan ganja sintetis di Bogor, Jawa Barat. Dari penggerebekan, polisi menyita 185 kg tembakau gorila dan ganja sintetis senilai 15 miliar rupiah. Barang haram ini dibungkus dengan kemasan makanan ringan dan dijual melalui media sosial. Ini semuanya. Bagaimana kartel ini, bagaimana sindikat ini berjalan rapi. Ini yang kita ungkap dan ini masih kita kejar terus. Bukan cuma ini satu garis saja. Dia sebarkan melalui media sosial yang ada. Total 85 kilo ini, lebih ini. Kalau kita hitung per paket seperti ini, berarti yang barang bukti di sini aja ya, itu 14 miliar lebih, hampir 15 miliar. Yang ada di sini saja ini hasil ini 15 miliar. Sementara hasil keterangan yang bersangkutan, satu hari dia bisa memproduksi sekitar 20 kilo. Barang haram ini diedarkan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bandung. Polisi kini masih memburu 5 tersangka pengedar narkoba lainnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.